Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Evita Deborah, biasa dipanggil Evita, dengan NIM 250219016. Saya di sini untuk memenuhi nilai tugas pertanahan. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen, pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa lainnya, saya di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul Jual Beli Tanah dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia. Materi ini penting untuk kita pahami mengingat tanah memiliki nilai ekonomi dan juga sosial yang tinggi serta menjadi objek sengketa dalam hukum di Indonesia. Nah, untuk itu izinkan saya untuk menjelaskan secara poin-poin, yaitu yang pertama di sini ada poin pengertian dari jual beli tanah. Apa sih itu jual beli tanah? Nah, secara umum jual beli tanah ini mempunyai pengertiannya sendiri. Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang berupa peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan kita memiliki tanah dan kita menjual, kita akan menyerahkannya itu kepada pembeli. Nah, hal ini dilakukan secara langsung terang-terangan. Nah, dalam hukum adat di Indonesia, jual beli tanah ini juga mengandung 3 unsur utama. Nah, yang pertama itu ada tunai, terang, dan juga real. Nah, tunai ini artinya itu pembayaran dilakukan secara penuh pada saat transaksi. Pembayaran ini dilakukan biasanya secara langsung. Nah, terang itu artinya adalah di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang. Lalu yang ketiga ada real. Real ini artinya hak atas tanah itu berpindah pada saat itu juga. Jadi dilakukan secara langsung, terang-terangan, tunai, dan juga real. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian tanah ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau bisa disingkat dengan UU PA. Baik, untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah dasar-dasar hukum dari jual beli tanah di Indonesia. Nah, dasar hukum yang pertama itu ada dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Nah, dalam pasal 5 ini menyatakan bahwa hukum agraria didasarkan pada hukum adat. UU PA menjadi landasan utama dalam peraturan hak atas tanah di Indonesia. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, hal ini mengatur tentang pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah juga. Nah, pasal 37 ini menyatakan bahwa peralihan hak melalui jual beli tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian secara umum, termasuk syarat sahnya dalam perjanjian pasal 1320, yaitu adanya sepakat, cakap, objek tertentu, dan juga sebab-sebab yang halal. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis hak atas tanah. Nah, hak atas tanah ini di dalam jual beli tanah ada beberapa bagian. Nah, hak atas tanah yang dapat diperjualbelikan itu ada yang pertama ada hak milik. Hak milik ini hak turun-temurun, hak yang terkuat dan terpenuh atas tanah. Lalu ada hak guna bangunan atau bisa disingkat dengan HGB, hak untuk mendirikan sebuah bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Lalu ada hak guna usaha, biasanya ini digunakan oleh petani-petani, di mana hak guna usaha ini adalah hak untuk mengusahakan tanah pertanian
dalam skala yang cukup besar. Lalu yang terakhir ada hak pakai. Hak pakai ini hak menggunakan tanah dengan tujuan tertentu yang telah diinginkan oleh pembeli tanah tersebut. Lalu poin selanjutnya di sini ada peran PPAT. Apa sih PPAT itu? Setelah tadi kita sebutkan secara berulang-ulang, PPAT ini kepanjangannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT. Nah, PPAT ini memiliki peran penting, yaitu yang poin pertama ada membuat akta jual beli sebagai bukti otentik, lalu yang kedua menjanji kepastian hukum transaksi, yang ketiga menjadi dasar dalam pendaftaran perubahan hak di kantor pertanahan. Nah, tanpa adanya akta PPAT itu peralihan hak tidak dapat didaftarkan secara resmi. Jadi pejabat pembuat akta tanah ini, PPAT, itu sangatlah penting dalam pembelian jual beli tanah. Karena apa? Karena peralihan hak ini tidak dapat didaftarkan secara resmi tanpa adanya PPAT. PPAT ini menjadi saksi dalam penjualan itu, dan sudah seharusnya kalau misalkan PPAT ini ada di dalam transaksi penjualan tanah tersebut, karena dengan begitu kita mempunyai hukum yang kuat, mempunyai bukti yang kuat bahwa tanah itu sudah berpindah hak dari penjual kepada pembeli. Begitu. Lalu izinkan saya di sini juga menjelaskan syarat-syarat sah yang dilakukan saat proses jual beli tanah. Nah, syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada syarat material dan yang kedua ada syarat secara formal. Nah, yang pertama ini syarat material itu ada poin-poin 4 poin. Yang pertama ada penjual adalah pemilik sah tanah. Lalu yang kedua itu pembeli harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Yang ketiga, tanah ini tidak dalam sengketa. Lalu yang keempat, tanah tidak sedang dijaminkan tanpa persetujuan. Lalu yang kedua ada syarat formil. Syarat formil ini dilakukan di hadapan PPAT, lalu dibuat akta jual belinya juga, ada sertifikat asli, dan juga pajak terkait itu dilunasi. Seperti PPh itu sudah dilunaskan dari penjual, sehingga pembeli ini harus teliti juga dalam memeriksa tanah tersebut, seperti itu. Dan juga harus memiliki PPAT agar tanah tersebut itu memenuhi syarat formil ini. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur jual beli tanah yang akan saya jelaskan. Nah, prosedur jual beli tanah ini secara umum itu meliputi yang pertama pemeriksaan sertifikat tanah yang ingin dibeli, lalu yang kedua adanya kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli, lalu yang ketiga kita harus memastikan sebagai pembeli tentang pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya atau penjual. Kita harus memastikan bahwa adanya PPh penjual dan juga adanya BPh TB pembeli. Pajak-pajak ini harus dicek oleh pembeli. Lalu yang keempat, adanya pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, di mana PPAT ini harus ada sebagai saksi dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini melakukan transaksi dengan adanya PPAT, maka hal itu kuat secara hukum karena disaksikan oleh PPAT, di mana transaksi tersebut memiliki saksi mata. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu balik nama sertifikat di kantor pertanahan, di mana balik nama ini dari penjual ke pembeli, seperti itu.
Lalu selanjutnya, untuk mempermudah pengertian yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya di sini juga memberikan contoh kasus ilustrasi gambaran sedikit untuk mempermudah pemahaman kasus ini. Nah, ini yang membuat kita dapat mengerti jual beli tanah itu mengapa penting dengan adanya PPAT. Jadi saya membuat ilustrasinya sebagai berikut. Seorang bernama Budi menjual sebidang tanahnya itu kepada Lala. Nah, Pak Budi dan Bu Lala ini melakukan transaksi secara langsung dan pembayaran dilakukan juga secara lunas. Namun transaksi tersebut tidak dilakukan di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak dibuatkan juga akta jual belinya. Oleh karena itu, ketika Bu Lala ingin mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan, permohonannya ini pastinya akan ditolak karena dia tidak mempunyai bukti yang sah dalam jual beli tanahnya tersebut. Dia tidak memiliki bukti sehingga tentang dia yang menjual beli tanah ini itu tidak kuat begitu, sehingga hak dia itu dapat dibilang tidak dianggap karena di situ juga dia tidak memiliki PPAT dan juga akta jual belinya ini tidak ada seperti itu. Nah, sehingga dalam ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terjadinya material jual beli tanah, namun secara hukum belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa adanya akta PPAT seperti itu. Halo, lalu kita lanjut ke poin permasalahan. Nah, poin permasalahan ini ada beberapa terjadi di Indonesia, permasalahan-permasalahan dalam aktivitas jual beli tanah. Nah, aktivitas jual beli tanah ini permasalahan yang pertama adanya sertifikat ganda, di mana sertifikat ganda ini maksudnya adalah sertifikatnya ini dimiliki oleh dua orang berbeda, dua pihak berbeda. Jadi dalam satu bidang tanah tersebut ada dua sertifikat berbeda. Lalu yang kedua adanya sengketa waris. Nah, sengketa waris ini biasanya terjadi karena tanah dijual tanpa persetujuan dari semua ahli waris. Lalu yang ketiga, tanah belum bersertifikat. Nah, tanah belum bersertifikat ini risikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena bukti kepemilikan tanahnya itu sangatlah lemah. Lalu yang keempat, adanya pemalsuan dokumen. Nah, dokumen ini palsu sering dipakai dalam transaksi ilegal, di mana para penjual tanah biasanya di sini memiliki strategi untuk menipu atau membohongi pembelinya, sehingga dapat disebut dengan transaksi yang ilegal. Lalu yang kelima itu adanya tanah dalam sengketa. Nah, tanah dalam sengketa ini artinya adalah tanah yang sedang diperebutkan oleh pihak-pihak lain. Baik, sudah sampai di slide yang terakhir. Di sini saya izinkan untuk menyimpulkan penjelasan saya sebelumnya. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah ini merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak atas tanah. Jadi hak atas tanahnya itu dari penjual kepada pembeli. Nah, yang kedua, dasar hukumnya itu meliputi UU PA 1960, PP nomor 24 tahun 1997, serta adanya KUH Perdata. Nah, keabsahan jual beli tanah ini sangat bergantung dengan pemenuhan syarat hukum dan juga pembuatan akta tanah yang dilakukan oleh PPAT. Demikian kesimpulan yang dapat saya jelaskan kepada Ibu dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita
mengenai pentingnya aspek hukum dalam jual beli tanah, mengenai pentingnya PPAT dalam jual beli tanah. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menutup presentasi saya pada saat ini. Terima kasih semuanya.